Ciri hati kita bermasalah dan malas diajak untuk ibadah. Kalau kita hanya baik kepada orang yang baik saja kepada kita, itu belum baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farhan, host acara podcast Nguber Hikmah. Nunggu berbuka, cari hikmah. Podcast ini persembahan khusus dari Masjid Baitul Hasib Yogyakarta untuk sedulur-sedulur MPH. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin sedang viral, jadi up to date gitu. Kita akan mencoba melihat perspektif Islam mengenai hal ini. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang beliau sudah beberapa kali menjadi pemateri untuk kajian di Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Kita tampilkan Ustadz Fatur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kabar? 4 Ramadan Ustadz. Alhamdulillah baik Ustadz. Terima kasih Sehat, doanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini Ustadz, kalau kita melihat media massa gitu, beberapa berita kriminal, kadang-kadang kita itu melihat kok begini, kok tega gitu ya. Jadi kadang-kadang ada korban yang disemen, kadang ada korban yang ditembak langsung, ada juga penganiayaan sampai jatuh korban yang luka berat gitu. Jadi mungkin kita hari ini akan membahas ngobrol terkait fenomena mati rasa. Jadi kalau kami dari tim produksi membahasnya temanya itu, mungkin sebelum kita masuk ke detail-detail diskusi ataupun ngobrol, mungkin dari Ustadz bisa menyampaikan pandangan Islam terkait khususnya tujuan hidup dan fenomena akhir-akhir ini bagaimana? Silahkan Ustadz. Seperti yang kita ketahui, tujuan hidup manusia ini dua, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya apa? Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Terus juga jangka panjangnya adalah kebaikan di akhirat. Itu adalah rumusnya ya. Dan kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, tidak boleh keluar dari tujuan utama kita. Nah, fenomena yang terjadi, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, tentu itu jauh melenceng daripada tujuan hidup manusia itu sendiri. Dan ketika tujuannya melenceng, pasti tidak sampai, dan bisa jadi alat yang dipakainya salah, terus bisa jadi kendaraan yang digunakannya keliru. Dan alatnya apa? Ya, alatnya manusia ya. Dalam surat Ali Imran dikatakan untuk mencapai tujuan hidup bil amwal wal anfus, dengan harta kita atau dengan diri kita. Itu kan dua itu. Nah, orang yang tidak memiliki tujuan itu, dia tidak bisa menggunakan amwal dan anfusnya dengan baik, dan pada akhirnya dia akan tersesat, tidak sampai ke tujuan. Yang harusnya dua tujuan tadi menyampaikannya ke surga, dia mungkin tersesat ke neraka, seperti itu. Nah, kalau perilaku buruk itu Ustaz, jadi jika kita mengikuti perilaku itu, tadi mungkin kalau saya mencoba menyimpulkan, kita akan tersesat. Tapi untuk fitrah manusia, apakah dalam hidup dari kecil sampai meninggal itu pasti lurus-lurus saja, atau sebenarnya fitrahnya itu juga ada salah-salahnya gitu kurang lebihnya? Kira-kira gimana Ustaz? Kalau secara fitrah, kita percaya bahwa
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang keluar ke dunia ini pasti dia dalam keadaan fitrah. Fitrah yang diterjemahkan suci, bersih, dan kecenderungan manusia itu fitrahnya adalah kepada kebaikan. Ketika keluar daripada kebaikan, kemaksiatan, itu sebenarnya bukan fitrahnya kita. Ya. Buktinya apa? Ketika kita melakukan dosa misalnya, maksiat, kita cenderung malu untuk diketahui oleh orang lain. Betul. Itu alamiah, itu naluriah. Iya. Dan itu menjadi keyakinan kita bahwa fitrah kita adalah kebaikan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan keburukan, ini fitrahnya dari sananya. Enggak. Setelan pabriknya kebaikan. Kita tuh senang dengan kebaikan. Kita merasa bahagia ketika kita memberi. Kita merasa bahagia ketika kita bisa menolong teman kita yang kesusahan. Kita punya rasa happy ketika lihat orang lain happy. Itu alamiahnya seperti itu sebetulnya. Nah, kadang ada yang membisikkan kita. Iya. Di hati dan telinga kita, pikiran kita, bahwa kita jangan kayak gitu, jangan baik, jangan, dan seterusnya. Itu fitrahnya adalah kebaikan. Fitrahnya kebaikan. Misal dengan kejadian-kejadian yang di media massa, kadang-kadang kita kan memandangnya mungkin orang tersebut sedang emosi atau sedang marah gitu. Apalagi dikaitkan dengan Ramadan seperti ini. Kalau pandangan Islam terkait emosi, terkait marah itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Kalau emosi, sejatinya setiap orang punya emosi pasti. Emosi itu emotion ya. Emotion itu ada emosi marah, ada emosi terharu, emosi bahagia, dan seterusnya. Kalau marah memang itu adalah salah satu fitrah manusia juga. Kita tuh punya potensi untuk marah. Setiap orang memiliki potensi untuk marah. Dan biasanya marah itu karena keinginan yang diganggu, atau perjalanan kita yang harusnya lurus saja ternyata diganggu. Biasanya kita marah tidak sesuai dengan kondisi. Tetapi marah itu tidak selalu baik. Banyak juga marah itu, walaupun potensi yang diberikan Tuhan untuk manusia, banyak juga madaratnya. Dan kita diminta untuk menahan amarah kita. Walaupun ada baiknya beberapa fenomena, beberapa hal itu ya. Kita harus memiliki giroh namanya. Itu kan ekspresi marah juga, marah terhadap kemaksiatan misalnya. Ada sisi positifnya juga. Gitu. Walau maksudnya tidak punya sisi seperti itu, juga berbahaya. Tidak punya cemburu, marah ketika istrinya digoda misalnya, atau keluarganya dizolimi, dia diam saja, tidak punya rasa. Itu juga berbahaya. Akan tetapi marah itu harus dikendalikan. Jadi jiwa kita, pikiran kita harus mengontrol, menundukkan marah kita. Jangan kebalikannya, marah kita yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Itu yang berbahaya. Yang benar adalah marah yang dikontrol oleh hati dan pikiran. Bahasa Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidz. Jadi yang di menahan amarahnya. Kita diminta untuk menahan. Berarti kata kita. Kuncinya di situ ya, mengontrol, menahan itu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Ustaz, dalam kondisi manusia itu sedang marah, itu sebenarnya apakah itu bawaan dia sendiri atau sebenarnya ada gangguan dari setan itu atau bisikan itu atau bagaimana Ustaz? Ya, marah itu bisa karena faktor internal, juga bisa karena faktor eksternal. Bisa dua-duanya. Secara internal kita kondisi mood kita sedang tidak baik. Ditambah nanti diprovokasi oleh setan. Jadi keduanya itu berpotensi. Tetapi perlu kita ingat, setan itu apakah bisa menyakiti kita? Bisa nggak? Secara langsung tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa setan lakukan adalah hanya membisikkan di hati kita, di pikiran kita, ayo ini aja, ayo udah pukul aja, udah
sakiti saja, itu yang membuat kita jadi melakukan kejahatan. Iya. Setannya hanya sebatas membisikkan. Jadi eksekutornya adalah diri kita. Jadi kalau kita nanti terjerumus ke neraka, kita nggak bisa tuh menyalahkan setan. Gara-gara setan saya masuk neraka. Setan nanti balas juga, dijawab juga. Loh, aku kan cuman ngomong tok, cuman bisik-bisik tok. Sampean sing melaksanakan. Dan setiap orang akan disiksa karena perbuatannya. Walaupun betul tadi ada bisikan setan, tapi setan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membunuh kita, dia tidak bisa menyakiti kita, dia tidak bisa melakukan apapun kalau kita tidak menyetujuinya, tidak mengeksekusi apa yang diperintahkannya. Jadi dua faktor tadi yang berkolaborasi. Setannya ngomong, membisikkan, kitanya mau aja dibisikin setan. Akhirnya terjadilah kalau pas puasa ya udah nggak usah puasa, lapar kan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah Ustadz, jadi beberapa kali kan kadang-kadang kita itu mendengar diksi atau kata setan, kadang mendengar diksi atau kata iblis. Sebenarnya dalam Islam itu apakah itu hal yang sama atau hal yang berbeda ya? Ya, dalam kacamata para sufi, para ahli tasawuf, mereka meyakini bahwa setan dan iblis ini walaupun sejenis adalah dua makhluk yang berbeda. Iblis ini adalah diyakini mereka adalah makhluk Allah yang sangat taat dulunya, sangat taat, sangat baik. Beliau penghuni surga, mereka penghuni surga. Iblis mereka penghuni surga. Tetapi mereka sombong. Oh, mereka sombong. Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka aba wastakbar. Mereka belagu, mereka sombong, dan mereka takabur, merasa bahwa mereka lebih unggul daripada Nabi Adam. Mereka meyakini diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Saya lebih hebat dong, ngapain saya tunduk kepada makhluk yang lebih lemah. Akhirnya dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Historisnya begitu. Dan dia menjadi iblis, ini nenek moyangnya setan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang jahat, yang digambarkan sebagai pengganggu, dan setan mungkin bisa jadi ya lebih di bawahnya iblis itu ya. Walaupun mereka sama-sama dari golongan jin gitu. Ya, kalau kita bicara kembali ke perbuatan-perbuatan yang buruk tadi Ustaz. Seandainya perbuatan buruk itu menurut kita sudah teramat keji, kadang-kadang dalam hati kita kok ya tegel ya, kok nggak ada belas kasihan ya. Itu sebenarnya ketika pelaku keburukan sampai seperti menurut kita kayak hilang belas kasihannya, apakah waktu itu kira-kira yang terjadi itu seperti apa gitu? Dalam perspektif Islam itu apakah sama sekali tidak bisa terkontrol atau kira-kira apa penyebabnya gitu? Mungkin Ustadz bisa memberi penjelasan. Ya, secara alamiah, naluriah, manusia itu punya welas asih. Kita itu mendapat percikan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala secara alamiah. Tetapi hati yang tidak terbimbing cahaya ilahi, cahaya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dia semakin jauh dari pancaran sinar ilahinya Tuhan tadi. Akhirnya hati yang tadinya sebagai panglima, harusnya manusia itu kan akalnya sebagai panglima, hatinya sebagai jenderal-jenderalnya, yang merajainya itu adalah hati. Nah, orang-orang yang hatinya dikendalikan oleh nafsunya, itu hatinya sudah tidak bisa berdaya, mati dia. Dia yang sebetulnya ya, seharusnya idealnya hati ini yang merajai seluruh kontrol diri kita.
Jadi hati yang terbimbing akan mengontrol kepada kebaikan. Hati yang mati sudah tidak bisa mengontrol diri. Nafsu yang mengontrol akhirnya. Nafsu kebanyakan itu mengajak kepada keburukan. Nih. Nah, salah satu hikmah di Al-Quran kalau nggak salah saya pernah dengar gitu, itu adalah kisah tentang Habil dan Qabil. Jadi itu menceritakan tentang perilaku buruk. Kalau nggak salah, tapi saya daripada salah gitu, mungkin penjelasan Ustadz itu di surat apa waktu itu, ceritanya bagaimana ya Ustadz? Misalnya dalam surat dibahas di surat Al-Maidah ya, ayat 27 sampai 32. Ini membahas panjang lebar tentang kisah Qabil dan Habil. Nah, ini karena kecemburuan nih. Karena kecemburuan dan iri hati Qabil terhadap Habil, akhirnya dia dengan sangat tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Jadi konon katanya di zaman Nabi Adam alaihissalam itu biasa adik kakak itu lahir kembar-kembar itu. Kembar, saudara kembarnya konon katanya. Dan karena kurban daripada Habil ini diterima, sedangkan kurbannya Qabil ini tidak diterima karena dia memberikan kurban yang tidak optimal, tidak maksimal, tidak yang terbaiknya, akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia iri, ada iri, dengki, ada hasud di dalam hatinya. Kok saudara saya diterima, saya enggak? Akhirnya dia dengan tega membunuh saudaranya sendiri. Dari sini bisa kita lihat iri, dengki, hasud ini adalah penyakit hati. Dan orang kalau sudah hatinya sakit, dia bergerak tidak di luar nalar lagi, sudah sangat berbahaya. Dan perlu diingat, sakit hati itu sifatnya progresif. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi progresif itu maksudnya gini, kita terkena titikan noda sakit hati kita setitik, itu akan membesar dan akhirnya hati kita mati. Ini bukan hati secara fisik nih, hati secara ruhani, spiritual. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan bahwa hati-hati tentang penyakit hati. Karena sekali kita kena, susah untuk mengobatinya. Dan orang-orang yang sudah terkena penyakit hati, dinasihati udah gak bisa. Udah gak bisa, gak bisa. Karena dia udah mati, dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya caranya gimana biar menjaga hati kita? Ada yang namanya tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita, hati kita dengan zikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran paling mudah, zikir paling mudah. Untuk terus membersihkan hati kita. Para guru selalu mengingatkan gini ibaratkan ini keranjang kotor. Kalau terus keranjangnya bolong-bolong misalnya, ini kalau kita cuci, kita ambil untuk air, walaupun bisa jadi keranjangnya tidak bisa membawa air, minimal ini menjadi bersih. Itu juga hati kita. Kalaupun misalnya kita membaca Al-Quran tidak bisa memahami maknanya, tapi kalau kita sering membaca Al-Quran, minimal hati kita menjadi bersih. Kayak keranjang yang kotor, kita masukkan ke air, kita timba, walaupun nggak bisa airnya masuk, tapi minimal membersihkan timba. Begitu juga hati. Bisa jadi itu adalah karena hatinya dikunci oleh Allah. Kok sampai tega manusia membunuh manusia? Manusia memukuli manusia sampai mati. Kok bisa gitu? Kita bahkan dalam untuk membunuh binatang saja selalu bisa, tidak ada keperluan, sebaiknya tidak ya. Rasulullah SAW bukankah selalu mengingatkan kita, irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis sama. Hadisnya sahih. Kasihilah, welas asihilah, cintailah siapa saja zat yang ada di bumi. Kalau ngomongin man, bahasa Arab itu tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, laut, gunung, kita cintai, kita kasih. Kelak wa yarhamkum man fis sama. Para penduduk langit akan mengasihi, mencintai kita. Luar biasa. Sebelum lanjut ke bahasan berikutnya, mungkin kita bisa rehat dulu Ustadz.
Siap. Sobat sedulur MPH, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang ini.